Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajarnya. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Nah, hal itu dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, di dalamnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk kaum Arab saja dan pada zaman Nabi saja, tapi untuk seluruh umat di penjuru alam dan sepanjang masa sampai akhir zaman, ya. Nah, kemudian, ini berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Nah, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah adalah, pertama adalah syahidan, artinya menjadi saksi. Nah, kelak Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi seluruh umat di akhir zaman, ya, di hadapan Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah mubasyiron, artinya pemberi kabar gembira. Nah, Nabi Muhammad ini menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, kelak mereka akan masuk surga jika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga adalah naziron, artinya pemberi peringatan. Nah, Nabi Muhammad ini juga memberi peringatan kepada kaum-kaum yang tidak beriman. Nah, bahwa mereka yang tidak beriman akan masuk neraka, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah da'iyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah. Nah, Nabi Muhammad ini tugasnya menyampaikan agama Allah, ya, menyampaikan kepada seluruh umat. Nah, dan memerintahkan kepada seluruh umat agar menyembah kepada Allah. Kemudian sirojan muniron, artinya cahaya yang menerangi. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang membawa agama Islam, ya, yang menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Anak ya, jelas ya, ini adalah tugas-tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga sifat-sifat mulia atau sifat wajib Nabi dan Rasul. Nah, apa sih sifat-sifat mulia atau sifat wajib Nabi dan Rasul? Nah, apa saja yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Nah, pertama, sidik, artinya jujur, ya. Jujur dan benar. Nah, Nabi itu selalu jujur dan benar, ya, dalam berkata, berbuat, nah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, amanah, artinya terpercaya. Nah, Nabi itu sangat dapat dipercaya, ya. Bahkan sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, ya, Nabi Muhammad itu pernah diberi gelar Al-Amin, ya. Nah, karena beliau itu sangat jujur dan dapat dipercaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Nah, Nabi ini menyampaikan ajaran agama Islam, apa saja hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu disampaikan semua oleh Nabi, ya. Kemudian yang keempat adalah fatonah, artinya bijaksana dan cerdas. Nah, seorang Nabi, itu harus bijaksana dan cerdas. Nah, apalagi dalam menyelesaikan masalah-masalah umatnya. Nah, kemudian ini adalah sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nah, sifat mustahil ini berarti sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jadi lawan katanya sifat wajib, ya anak-anak ya. Nah, ini lawannya. Nah, kizib artinya berdusta. Nah, berarti ini adalah kizib ini artinya sifat apa tadi? Sidik, ya. Sidik tadi jujur. Kalau kizib ini artinya berdusta. Jadi Nabi itu tidak mungkin berdusta, ya, dan tidak pernah berdusta dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah khianat.
Nah, khianat itu artinya berkhianat. Nah, tadi lawan katanya dari siwat wajib apa? Amanah ya, anak-anak ya. Nah, Nabi itu tidak pernah berkhianat ya. Nah, dalam apa? Dalam mengemban sesuatu itu tidak pernah berkhianat. Kemudian yang ketiga itu kitman, artinya menyembunyikan. Nah, Nabi tidak pernah menyembunyikan ajaran-ajaran agama Islam ya, tidak pernah menyembunyikan pesan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah baladah, artinya bodoh. Jadi Nabi itu tidak mungkin bersifat bodoh karena Nabi selalu bisa menyelesaikan masalah-masalah umatnya dengan baik ya, dengan bijaksana dan cerdas. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh kepribadian Nabi Muhammad. Nah, apa saja contohnya? Contohnya antara lain sabar terhadap kaum kafir Quraisy. Nah, ya, dahulu waktu Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam sering menghadapi tantangan-tantangan dari kafir Quraisy, entah itu hinaan, cacian, pernah juga dilempari kotoran, pernah juga dianggap gila ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi tetap sabar, diam, dan tenang. Ya, nah itu adalah contoh-contoh kesabaran Nabi ketika menghadapi kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, peduli terhadap sesama. Nah, Nabi itu sangat peduli terhadap sesama ya. Nah, contohnya ya, nah, ini peduli dengan anak yatim piatu dan fakir miskin. Nah, Nabi itu sejak kecil sudah pernah mendengar ceritanya ya, itu adalah yatim piatu. Nah, makanya Nabi itu sangat peduli terhadap anak yatim piatu. Nah, dan fakir miskin. Nah, pernah Nabi itu membebaskan seorang budak bernama Zaid bin Harisah ya, dan kemudian menjadikannya sebagai anak angkat ya. Nah, terus ada suatu kisah lagi, ketika itu Khadijah istri Nabi pernah ingin buah ya, menginginkan buah delima. Nah, pada waktu itu Nabi mencari-cari buah delima nggak dapat-dapat. Nah, akhirnya dapat buah delima dengan harga yang sangat mahal. Nah, kemudian ketika perjalanan pulang, nah bertemu dengan seseorang yang berwajah sangat sedih. Nah, kemudian sama Nabi Muhammad ditanyai orang tersebut, kenapa kok sedih gitu. Terus orang tersebut menjawab, nah saya sedih karena istri saya hamil dan sangat menginginkan buah delima. Nah dari tadi saya mencari kemana-mana nggak dapat buah delima. Nah orang tersebut sambil menangis sambil menceritakan. Nah akhirnya oleh Nabi Muhammad buah delima tersebut dikasihkan kepada orang itu. Nah kemudian Nabi pulang dengan tidak membawa buah delima dan berkata kepada Khadijah, maaf saya tidak membawa buah delima karena tadi di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang yang sangat sedih dan membutuhkan buah ini untuk istrinya yang lagi hamil. Nah, kemudian Khadijah menjawab, nah tidak apa-apa. Nah, saya tidak apa-apa dan jadikan buah delima yang dikasihkan ke orang tadi adalah sedekah kita. Nah, itu adalah contoh-contoh kepedulian Nabi Muhammad beserta istrinya kepada orang lain. Nah, jadi lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri ya, anak ya. Nah, kemudian kepedulian yang lain yaitu memuliakan istri ya. Nah, suatu hari dikisahkan, nah Nabi Muhammad itu pulang itu udah pagi gitu ya. Kemudian istrinya Aisyah itu belum masak, nggak ada makanan sama sekali di rumahnya. Makanan mentah pun juga tidak ada karena Aisyah belum belanja. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, nah wahai Humairah, kalau memanggil Aisyah kan Humairah, kenapa kok tidak ada makanan sama sekali di rumah? Terus Aisyah menjawab, saya belum belanja, belum masak dan belum belanja ini tadi. Terus Nabi dengan sabar menjawab, tidak apa-apa, saya akan puasa hari ini. Nah, Nabi tidak marah-marah ya, meskipun di rumah tidak ada makanan. Justru Nabi malah akan berpuasa. Nah, kemudian kepedulian yang lain, contohnya adalah kepedulian terhadap tetangga. Nah, waktu itu nah, suatu hari dikisahkan ya, Aisyah itu sedang memasak gulai ya anak-anak ya. Nah, untuk dibagikan kepada semua tetangga-tetangganya. Nah,
Setelah dibagikan kepada tetangga-tetangganya, Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah, "Wahai istriku, apakah sudah kau bagikan semua kepada tetangga-tetangga kita? Kau bagikan kepada tetangga-tetangga kita semua? Apakah tidak ada yang terlewatkan?" Kemudian Aisyah menjawab, "Nah, semua sudah saya bagikan, tapi ada yang belum, karena dia itu bukan orang Muslim, tapi orang Yahudi. Saya tidak akan membagikan makanan ini kepada orang Yahudi." Kemudian Nabi Muhammad eh, menjelaskan kepada Aisyah, menyuruh Aisyah untuk membagikan gulai itu kepada orang Yahudi tersebut. Nah, kirimilah orang Yahudi tersebut gulai. Nah, tidak apa-apa ya, meskipun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap menghormati tetangga kita tersebut ya. Nah, seperti itu kisahnya. Jadi, Nabi itu tidak memandang perbedaan, karena tetangga kita walaupun berbeda agama itu adalah termasuk kerabat dekat kita. Nah, jadi kita harus menghormati dia, ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sikap kepedulian Nabi terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada suatu hari dikisahkan yaitu ketika akan berangkat perang Mu'tah ya, Nabi berpesan ya. Nabi berpesan kepada pasukannya supaya tidak membunuh wanita, anak-anak, orang tua, tidak merusak rumah dan tidak merusak pepohonan. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kemudian Nabi itu santun dalam menyampaikan kebenaran ya. Jadi ketika akan berbicara, Nabi itu penuh dengan persiapan. Jadi tidak langsung berkata gitu aja. Dan ditata perkataannya dengan perkataan yang sopan, halus, dan penuh persiapan. Nah, terus Nabi Muhammad itu juga terkenal loh anak-anak ya, terkenal akan kefasihannya dalam bertutur kata dan teratur penjelasannya. Nah, itu semua patut kita contoh ya anak-anak ya, kita teladani sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad yang seperti ini. Nah, anak-anak demikian ya penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak paham. Kemudian ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Nah, pertanyaannya 4 saja ya, ditulis di buku tulis, kemudian dijawab dan dikirim ke WA grup yang Bu Guru share ya, supaya Bu Guru mudah dalam merekap nilainya. Nah, setelah anak-anak mengirim, boleh langsung keluar dari grup. Pertanyaannya pertama, sebutkan 5 tugas Nabi Muhammad beserta artinya. Nah, yang tadi ya. Terus yang kedua, sebutkan 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul beserta artinya. Yang keempat, sebutkan 4 kepribadian Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Nah, sudah ya anak-anak ya? Sudah jelas? Nah, Bu Guru akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.